Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anisha Mulina. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Sebelum kita membahas lebih lanjutnya, di sini ada yang tahu belum apa itu perkebunan? Nah, perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan produksi, serta memasarkan hasil alam tersebut dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan para pelaku usaha perkebunan. Perkebunan juga mempunyai dasar hukum, di mana sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterbukaan, keterpaduan, kebersamaan, dan serta keadilan. Dan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, penyedia lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, daya saing dan nilai tambah, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan juga tentang cara pengelolaan dan pembukaan lahan dalam pasal 32 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, di situ jelaskan bahwa setiap orang yang ingin membuka lahan ataupun setiap orang yang ingin menggunakan media tanaman untuk keperluan budidaya tanaman perkebunannya itu wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, perkebunan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, ekonomi, yaitu sebagai peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ekologi, sebagai peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan juga penyangga kawasan lindung. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang maupun jasa. Jadi untuk mencapai hasil yang mampu berdaya saing tinggi, maka pemerintah telah menciptakan sistem mutu produk olahan dari hasil perkebunan dan juga pedoman industri pengelolaan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Dalam memasarkan usaha perkebunan, ada juga beberapa hal yang dilarang. Yang pertama, memasukkan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang ketiga, menambahkan bahan penolong dalam pengolahan hasil perkebunan. Dan yang keempat, dilarang menadah hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan maupun hasil pencurian. Nah, ketika kita melanggar larangan tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi pidana. Sebelum kita menjalankan usaha perkebunan, kita juga harus mengetahui ada 3 jenis usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Nah, yang pertama yaitu usaha tanaman budidaya perkebunan. Nah, usaha ini termasuk dalamnya serangkaian pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penemanan. Nah, usaha ini bisa kita kembangkan dengan usaha peternakan dan juga usaha ini bisa kita jadikan sebagai ikon agrowisata. Yang kedua, usaha pengolahan perkebunan, yaitu usaha pengolahan yang bahan bakunya dari hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Tiga, usaha jasa perkebunan, yaitu kegiatan usaha yang mendukung budidaya tanaman perkebunan dan juga pengolahan hasil perkebunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ada 3. Yang pertama, top manajemen, yaitu manajer tingkat atas ataupun dikenal dengan manajer senior, contohnya adalah CEO. Yang kedua, middle management, yaitu manajer tingkat menengah atau berada di bawah manajer tingkat atas. Biar contohnya seperti manajer departemen ataupun umum. Yang ketiga, lower management, yaitu manajer yang berada di lini pertama, yang contohnya seperti manajer operasional yang bertanggung jawab secara langsung atas karyawan yang memproduksi barang ataupun jasa.
konsep perkembangan perkebunan yang terdiri dari aspek lahan, aspek modal insani, aspek bahan tanaman, aspek perizinan, aspek keuangan, dan juga aspek keamanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit memiliki 5 subsistem. Yang pertama, subsistem industri hulu. Yang kedua, subsistem perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, subsistem industri hilir. Yang keempat, subsistem pemasaran. Dan yang kelima, yaitu subsistem jasa penunjang. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.